Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Puji dan syukur tiada henti-hentinya kita senantiasa panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, yang begitu berharga untuk kita. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, nikmat kesehatan dan banyak lagi. Bahkan duduknya antum di sini ini merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya yang memegang teguh ajaran serta sunnah-sunnahnya. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas satu tema terkait dengan bulan Ramadan, yang mana kalau kita umpamakan Ramadan ini seperti tamu, maka sebentar lagi tamu itu akan datang kepada kita. Tidak lama lagi tamu itu akan datang kepada kita. Dan tamu ini senantiasa dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan rindu kedatangan tamu ini. Oleh karenanya para salafus saleh 6 bulan sebelum datang tamu ini, tamu istimewa ini, mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar dipertemukan dengan tamu yang istimewa ini. Tamu ini adalah Ramadan, yang sebentar lagi akan mengetuk setiap rumah kita, yang sebentar lagi akan diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk datang ke setiap rumah kaum muslimin. Saya katakan tadi tamu ini istimewa. Ramadan ini istimewa. Kenapa? Yang pertama, yang mengutus Ramadan adalah Allah Azza wa Jalla, yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah yang mengutus bulan Ramadan ini kepada kita. Maka hendaknya dari sini kita garis bawahin, setiap kita ingin melakukan satu amalan, amal soleh, coba lihat amalan ini siapa yang memerintahkannya? Allah Azza wa Jalla. Sehingga amalan yang sekecil apapun, kita menganggapnya itu suatu hal yang besar. Sehingga kita tidak mudah meremehkan amalan-amalan sunnah misalkan. Oh ini kan sunnah, tidak dikerjakan juga tidak dapat dosa. Oh betul, tidak dikerjakan tidak dapat dosa. Tapi yang memerintahkan ini adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga amalan ini besar di mata kita. Tidak mudah kita untuk meremehkan amalan-amalan tersebut. Demikian juga Ramadan. Yang mengutus Ramadan ini adalah Allah Azza wa Jalla. Maka ini suatu hal yang besar yang harus kita sambut, yang harus kita
sambut. Kemudian yang kedua, kenapa Ramadan ini dikatakan bulan yang istimewa? Karena di dalam Ramadan banyak sekali keberkahan. Banyak keberkahan yang Allah berikan. Karenanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani di dalam kitabnya Sahih At-Targhib. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Masya Allah. Yang dimaksud dengan keberkahan adalah menetapnya sesuatu kebaikan, menetapnya kebaikan pada sesuatu. Dan kesemuanya kita ketahui bahwasanya dalam bulan Ramadan ini banyak sekali kebaikan yang akan bisa kita ambil. Banyak kebaikan yang bisa kita ambil di bulan Ramadan. Karenanya bulan ini dikatakan oleh Nabi SAW bulan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian Ramadan ini istimewa karena pada saat tiba bulan Ramadan, pintu surga akan dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Pintu neraka akan ditutup rapat-rapat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan syaitan-syaitan akan dibelenggu oleh Allah. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Akan dibukakan pintu surga selebar-lebarnya. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka rapat-rapat. Wa suffidatis syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla. Apa maksudnya dibuka pintu surga lebar-lebar? Ini dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Beliau menjelaskan bahwasannya terbukanya pintu surga karena Allah Azza wa Jalla memudahkan setiap hambanya untuk melakukan kebaikan. Kita lihat ketika bulan Ramadan, masjid penuh atau kosong? Penuh. Subhanallah, yang tadinya nggak pernah ke masjid pun, ya, ketika datang bulan Ramadan pengen ke masjid. Ini buktinya bahwasanya Allah Azza wa Jalla membuka pintu surga. Setiap kita ini termotivasi ingin untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mana dengan sebab ketaatan itulah kita nanti akan masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Dan juga pintu neraka ditutup rapat-rapat. Karena Allah Azza wa Jalla menyedikitkan keinginan seseorang untuk bermaksiat pada bulan Ramadan. Yang mungkin di luar bulan Ramadan dia banyak melakukan maksiat, tapi di dalam bulan Ramadan sedikit keinginannya untuk melakukan kemaksiatan. Wa suffidatis syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ustaz, kan di bulan Ramadan juga ada orang-orang yang tidak puasa. Ada orang-orang yang berbuat maksiat. Naam. Betul demikian. Iya. Karena yang menjadi musuh kita ini bukan hanya syaitan, akan tetapi hawa nafsu yang ada pada diri kita pun bisa saja menyuruh kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika 11 bulan ini hawa nafsu kita senantiasa memerintahkan kepada keburukan, bukan tidak mungkin di bulan Ramadan dia juga memerintahkan kepada kita untuk melakukan keburukan. Dan juga ada syaitan-syaitan dari jenis yang lain, dari jenis manusia. Karena syaitan ini ada dari jenis jin, ada dari jenis manusia. Minal jinnati wan nas.
dari kalangan jin dan kalangan manusia. Maka orang-orang yang sebelum bulan Ramadan dia sudah terbiasa dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, hatinya tertutupi dengan kemaksiatannya, sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga dia sudah terbiasa tuh hawa nafsunya. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Maka dia pun jatuh pada keburukan di bulan Ramadan, waliyadzubillah. Kemudian di antara keutamaan atau yang spesial dari bulan Ramadan, bahwasanya setiap malam selama bulan Ramadan Allah membebaskan orang-orang yang Allah kehendaki dari api neraka. Allah bebaskan orang-orang yang Allah kehendaki dari api neraka. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Dan Allah Azza wa Jalla di sisinya memiliki orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Dan ini setiap malam selama bulan Ramadan. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah membebaskan kita dari api neraka. Kemudian yang kelima, kenapa bulan Ramadan ini spesial? Karena di dalamnya Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla pada bulan Ramadan, yang mana Al-Quran ini adalah petunjuk, pedoman hidup setiap kaum muslimin. Setiap kita kalau ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka lihat Al-Quran, pelajari Al-Quran. Di sana banyak sekali petunjuk-petunjuk yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang mana Al-Quran diturunkan pada bulan itu. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nya di sini adalah kembalinya kepada Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Kira-kira malam Qadar itu terjadi bulan apa? Bulan Ramadan. Dan dijelaskan oleh para ulama tentang tafsir dari ayat ini, bahwasannya yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan adalah Allah menurunkannya ke langit yang terdekat dengan dunia, yaitu Baitul Izzah, ke Baitul Izzah. Allah turunkan di bulan Ramadan. Kemudian turun kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur, bertahap, sesuai dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya, kenapa bulan Ramadan dikatakan spesial? Karena di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang mana apabila seseorang beribadah pada malam itu, maka dia sama pahalanya dengan beribadah selama 1000 bulan, yaitu malam Qadar. Kadang kita suka salah sebut ya, malam Lailatul Qadar. Lailah itu artinya malam juga sama. Jadi kalau malam Lailatul Qadar, malam Qadar, padahal cuma satu malam. Jadi kalau mau bilang Lailatul Qadar atau malam Qadar, ini lebih tepat. Di dalam bulan Ramadan Allah menjadikan satu malam ini istimewa, yaitu malam Qadar, Lailatul Qadar. Para malaikat turun ke dunia. Setiap orang yang melakukan satu amal ibadah, maka pahalanya sama dengan 1000 bulan. Kalau kita pakai kalkulator dihitung 1000 bulan itu kurang lebih sekitar 83,3 bulan. 83 tahun, 3 bulan. 83 tahun 3 bulan kurang lebih. Ini luar biasa. Usia umatnya Rasulullah ini pendek-pendek, Pak. Kata Nabi SAW paling 60 sampai 70 tahun.
Tapi subhanallah, pahalanya bisa menandingi orang-orang terdahulu yang usianya panjang-panjang. Orang-orang terdahulu usianya bisa ribuan tahun. Tapi Allah Azza wa Jalla memberikan keistimewaan kepada umatnya Rasulullah SAW. Di antaranya adalah adanya Lailatul Qadar ini. Setiap seseorang yang beribadah pada malam itu dia mendapatkan pahala sama dengan ibadah selama 83,3 tahun. Itu kalau satu kali Ramadan. Kalau Allah takdirkan sepanjang hidup kita mendapati bulan Ramadan 20 kali, ya tinggal dikalikan saja. Selama 20 kali itu kita mendapatkan Lailatul Qadar, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Nah inilah yang juga yang menjadikan bulan Ramadan bulan yang istimewa. Kemudian poin berikutnya, di bulan Ramadan Allah Azza wa Jalla melipat gandakan pahala-pahala. Di antara beberapa pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah saum Ramadan itu sendiri. Allah lipat gandakan. Bahkan Allah sendiri yang akan membalas atau memberikan pahalanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanat 10 amthaliha ila 700 dhi'fin. Qala Allah Azza wa Jalla illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Setiap amalan manusia, anak keturunan Adam, itu akan dilipat ganda dari 1 kebaikan menjadi 10 kebaikan. Ila 700 dhi'fin, bahkan sampai 700 kali kebaikan. Lalu Allah berfirman, qala Allah Azza wa Jalla illa shaum, kecuali puasa, kecuali shaum Ramadan. Fa innahu li, karena puasa ini untuk saya, untuk aku, kata Allah Azza wa Jalla. Wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan memberikan ganjaran pahalanya sesuai dengan kehendak aku, kata Allah. Maka ini luar biasa. Tentunya tidak sama dengan amalan-amalan yang lain. Ketika seseorang berpuasa di bulan Ramadan, dia melakukannya dengan penuh keikhlasan karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan mendapatkan keutamaan ini, mendapatkan ganjaran pahala yang sangat banyak. Kemudian juga amalan yang lain yang Allah lipat gandakan atau pahalanya sangat luar biasa adalah umrah di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW bersabda, fa inna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjah, wa fi riwayatin ta'dilu hajjata ma'i. Karena umrah di bulan Ramadan, kata Nabi SAW, pahalanya setara dengan haji. Pahalanya setara dengan haji. Ini dari sisi pahalanya ya Pak ya, bukan dari sisi kewajibannya. Artinya ketika seseorang belum haji, sudah cukup anak umrah saja di bulan Ramadan, sama-sama haji. Bukan berarti hajinya gugur, kewajiban haji gugur dari dia, tidak. Dia tetap punya kewajiban untuk berangkat haji. Tapi yang dimaksud di sini adalah pahalanya sama seperti haji. Kemudian juga yang dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla pada bulan Ramadan adalah manakala seseorang tadi melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar. Padahal dia melakukan ibadah 1 kali di malam itu, tapi pahalanya bisa sampai 1000 bulan. Seakan-akan dia beribadah selama 1000 bulan. Ini luar biasa sekali. Kemudian juga di antara keutamaan bulan Ramadan bahwasannya bulan Ramadan adalah salah satu waktu yang mana Allah Azza wa Jalla mudah mengabulkan doa-doa kaum muslimin. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, inna lillahi fi kulli yawmin itaqa'a minan nar fi syahri Ramadan wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu.
Sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang akan dibebaskan oleh Allah Azza wa Jalla dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin, dan sungguhnya bagi orang-orang muslim memiliki doa yang apabila dia berdoa pada waktu itu, pada bulan Ramadan, fayastajibu lahu, niscaya akan dikabulkan doanya. Akan dikabulkan doanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Kemudian ada juga hadis yang lain yang menyebutkan bahwasannya doa orang yang sedang berpuasa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Doa orang yang sedang berpuasa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya selama bulan Ramadan kita melaksanakan puasa, melaksanakan saum di bulan Ramadan. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum as-sha'imu hatta yuftir wal imamul 'adil wa da'watul mazlum." Ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah doanya seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi sepanjang kita berpuasa itu banyakin doa, minta sama Allah Azza wa Jalla, minta agar Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan kepada kita supaya kita bisa maksimal dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Minta agar Allah Azza wa Jalla menolong kita, membantu kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla senantiasa mengabulkan doa setiap hambanya. Doa-doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi pengabulan doa ini ada 3 macam. Ada 3 cara Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama adalah Allah langsung mengabulkan, mengijabah doa itu. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla menyimpan doa itu, dan nanti di akhirat Allah akan kabulkan. Ketika kita sangat membutuhkan pertolongan Allah, maka doa-doa yang disimpan oleh Allah Azza wa Jalla itu dikabulkan. Dan yang ketiga adalah ketika seseorang dipalingkan dari musibah yang akan menimpa dia. Itu caranya Allah mengabulkan doa kita. Jadi hendaknya kita ini jangan berprasangka buruk kepada Allah. Ketika doa-doa kita belum dikabulkan, saya sudah doa, sering berdoa tapi tidak dikabul-kabulkan. Sabar. Doa itu ibadah, Pak. Doa itu ibadah yang pasti akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla dengan pahala. Dan kita telah mengetahui bahwasanya doa itu bisa dikabulkan secara langsung, bisa dialihkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan diselamatkannya kita dari suatu musibah. Bisa juga disimpan sama Allah Azza wa Jalla untuk nanti di yaumil akhir. Maka tidak perlu kita, oh kenapa ini Allah tidak mengabulkan doa saya. Yang perlu kita lakukan adalah koreksi diri. Mungkin ketika doa-doa kita tidak dikabulkan, ada sesuatu yang haram yang kita makan, baik zatnya ataupun cara mendapatkannya. Karena di antara penghalang doa itu sampai kepada Allah adalah manakala seseorang memasukkan sesuatu yang haram ke dalam dirinya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih tentang hal ini, bahwasanya ada seorang yang kusut masai, kemudian dia menengadahkan tangannya kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, akan tetapi makanannya dari yang haram, minumnya dari yang haram. Maka bagaimana Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan doanya? Jadi tatkala doa kita belum dikabul oleh Allah Azza wa Jalla, ayo koreksi diri sendiri. Jangan berprasangka buruk kepada Allah, karena Allah tidak mungkin menolak doa seorang hamba.
pasti akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di bulan Ramadan perbanyak doa. Perbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan seseorang itu dikatakan sombong tatkala dia tidak mau berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ud'uni, mintalah kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, aku akan mengabulkan permintaan kamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah kembalinya kepada doa. Ini pun menjadi dalil bahwasanya doa itu adalah ibadah. Menjadi dalil bahwasanya doa itu adalah ibadah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku, tidak mau meminta kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan penuh kehinaan. Jadi ketika seseorang tidak mau minta kepada Allah, maka dia di dalam hatinya ada kesombongan. Tidak ada satupun dari kita melainkan kita ini butuh sama Allah Azza wa Jalla. Kita ini lemah, tidak ada apa-apanya. Bahkan untuk ibadah pun kalau Allah tidak menggerakkan hati kita, kita tidak akan mungkin bisa melakukan ibadah kepada Allah. Karenanya harus kita banyakin doa, minta sama Allah Azza wa Jalla. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku. A'inni ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Ini di antara bukti bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Oleh karenanya kita sebagai tuan rumah yang akan kedatangan tamu yaitu Ramadan harus mempersiapkan diri. Harus mempersiapkan diri. Yang pertama adalah cara kita menyambut bulan Ramadan, yaitu dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Minta apa? Minta agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena tidak ada yang menjamin, Pak, usia kita ini bisa sampai ke bulan Ramadan, enggak ada yang jamin. Betapa banyak teman-teman kita yang bulan Ramadan tahun lalu beribadah bersama kita bareng. Subhanallah, tahun ini enggak ada. Sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya kita minta sama Allah Azza wa Jalla agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, karena kita tidak tahu ajal kita ini kapan datangnya. Karena perkara ajal ini perkara gaib, perkara yang hanya Allah saja yang tahu. Bahkan salah satu dari kunci perkara gaib yang Allah sebutkan di dalam surat Luqman ayat 34, Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya di sisi Allah Azza wa Jalla ada pengetahuan tentang hari kiamat. Ini kunci perkara gaib yang pertama. Bahwasanya hari kiamat itu tidak ada yang tahu, hatta Rasulullah SAW tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Karenanya Nabi SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang hari kiamat, mata sa'ah, atau fa akhbirni 'anis sa'ah, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang kapan terjadinya hari kiamat. Apa kata Nabi SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya, maksudnya aku, tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Tidak lebih tahu daripada engkau wahai Jibril. Aku tidak tahu tentang hari kiamat. Karenanya apabila ada orang-orang yang mengaku mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, ini dusta yang sangat besar. Dusta yang sangat besar. Karena kunci perkara gaib ini hanya Allah saja yang mengetahuinya.
Sebagaimana Allah firmankan, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah Azza wa Jalla ada kunci-kunci perkara gaib, yang mana hal itu tidak diketahui kecuali oleh Allah saja. Kemudian wa yunazzilul ghaitha, dan turunnya hujan ini hanya Allah yang tahu. Kapan hujan itu turun, di mana hujan itu turun, berapa lama hujan itu turun, kapan berhentinya, itu hanya Allah yang menetapkan. Karenanya kalau ada orang yang mengaku bisa menghentikan hujan, ini dusta yang sangat besar, bohong. Karena Allah menyebutkan bahwasannya turunnya hujan ini salah satu perkara yang gaib. Kapan terjadinya, kapan turunnya, kapan berhentinya, hanya Allah yang tahu dan Allah yang menetapkannya. Wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang terdapat di dalam rahim setiap ibu. Artinya kandungan, apakah dia laki-laki, perempuan, bagaimana kehidupannya, amal-amalnya, rizkinya, kemudian apakah dia termasuk orang yang selamat atau tidak nanti pada hari kiamat, semuanya itu Allah yang mengetahui. Tidak ada satupun yang mampu mengetahuinya. Ustaz, kan bisa pakai itu Ustaz, USG. Bisa diketahui laki-laki perempuan. Naam, tapi bisa tidak diketahui rezekinya berapa? Bisa tidak diketahui orang ini masuk ke golongan yang selamat atau yang celaka nanti pada hari kiamat? Enggak. Bahkan USG sendiri belum tentu benar, kadang-kadang bisa juga salah. Bisa juga salah. Wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, tidak ada yang tahu. Bahkan 1 menit ke depan pun tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan ini yang kita bahas. Dan tidak ada pun satu orang yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Kapan dia akan meninggal, tidak ada yang tahu. Dan ini semua adalah perkara-perkara yang gaib, yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengetahuinya. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Oleh karena itu, karena ajal kita tidak kita ketahui, maka kita minta sama Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Di antara doa yang dipanjatkan oleh para salafus saleh adalah doa yang tercantum di dalam kitab Lataiful Ma'arif, yaitu Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan, antarkan aku kepada bulan Ramadan, dan antarkanlah bulan Ramadan kepadaku, dan terimalah setiap amal-amal yang aku lakukan sepanjang bulan Ramadan. Perbanyak doa ini agar Allah Azza wa Jalla mempertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, sikap kita ketika kedatangan tamu yang istimewa yaitu Ramadan, hendaknya kita berbahagia ketika kita mengetahui bahwasanya kita akan kedatangan tamu yang membawa banyak keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan perasaan bahagia ini menjadi indikasi adanya keimanan pada diri seseorang. Ketika seseorang, ya Allah bentar lagi Ramadan, aduh ta'aban nih, capek bakalnya saya nih. Ini mesti dipertanyakan ini keimanannya. Mungkin imannya sedang turun sampai keluar ucapan seperti itu. Seharusnya orang-orang yang beriman dia bahagia ketika bulan Ramadan datang. Karena apa? Karena justru di bulan Ramadan kita banyak meraup pahala dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan. Di sini Allah Azza wa Jalla menyerukan kepada orang-orang yang beriman. Ketika seseorang bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, maka keimanannya ada di dalam hatinya. Dia merasa terpanggil dengan seruan Allah Azza wa Jalla untuk melakukan
puasa di bulan Ramadan dan melaksanakan ketaatan-ketaatan selama bulan Ramadan. Di antara bukti seseorang itu berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan juga adalah dia mempelajari tentang hukum-hukum yang berjalan di bulan Ramadan, tentang puasa wajibnya, apa saja yang dibolehkan selama dia berpuasa, apa saja yang membatalkan puasanya. Maka dia harus mencari tahu tentang hal itu, tentang hukum-hukumnya. Apa saja yang bisa merusak pahala puasanya. Maka sekarang inilah kesempatannya kita untuk membuka buku tentang yang membahas tentang puasa bulan Ramadan. Dari sisi fikihnya tentunya. Dari sisi fikihnya, apa saja yang membatalkan puasa Ramadan kita, apa saja yang merusak pahala puasa Ramadan kita. Caranya dengan belajar, dengan buka buku, atau mendengarkan kajian-kajian yang disampaikan oleh para asatidzah. Dengan itu kita mempersiapkan diri supaya ketika masuk bulan Ramadan kita benar-benar sudah siap secara keilmuan. Karena sudah sepatutnya seseorang itu sebelum melakukan suatu amalan, suatu ibadah, dia harus berilmu dulu. Dia harus mengetahui dulu. Bahkan Al-Imam Bukhari menyebutkan di dalam bab secara khusus, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab seseorang itu berilmu sebelum dia berucap dan beramal. Karenanya ketika kita akan kedatangan Ramadan, maka kita pelajari dulu hukum-hukumnya. Jangan sampai terjadi apa yang terjadi kepada salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Di tengah bulan Ramadan dia menggauli istrinya. Kemudian datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, celaka saya. Kenapa? Saya telah menggauli istri saya. Masya Allah. Dia tidak tahu kalau hukumannya berat. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada dia, apakah engkau mampu untuk membebaskan budak? Ya Rasulullah, saya tidak sanggup. Engkau mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut? Ya Rasulullah, sebulan saja saya seperti ini. Kalau begitu engkau memberikan makan sedekah kepada 60 orang miskin. Ya Rasulullah, saya tidak sanggup. Maka ketika dalam kondisi seperti itu datanglah seseorang memberikan hadiah kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mencari orang yang tadi bertanya. Mana orang yang tadi bertanya itu? Akhirnya dipanggil orang tadi. Nih, dihadiahkan oleh Nabi SAW kepada orang itu. Sedekahkan kepada orang yang miskin yang ada di kampungmu. Ya Rasulullah, di kampung ana yang paling miskin itu keluarga ana. Akhirnya Nabi SAW memberikan kepada dia, sudah berikan makan kepada keluargamu dengan ini. Sambil Nabi SAW tersenyum sampai kelihatan giginya. Ini bisa saja terjadi kepada kita karena kita tidak mengetahui tentang hukum-hukum di bulan Ramadan. Oleh karenanya kita harus mempelajari terlebih dahulu tentang hukum-hukum yang berjalan selama di bulan Ramadan. Kemudian berikutnya, ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, biasanya tuan rumah apabila ingin kedatangan tamu yang istimewa, tuan rumah itu biasanya bersih-bersih rumahnya atau tidak? Bersih-bersih rumahnya. Dibersihkan, disapuin, dipel dan lain sebagainya. Dan setiap kita pun tentunya harus demikian. Ketika kedatangan bulan Ramadan, hendaknya kita membersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati, iri, dengki, hasad. Buang jauh-jauh. Karena itu semua kalau kita bawa sampai datang bulan Ramadan, itu bisa menjadi sebab rusaknya pahala puasa kita. Suka berkata dusta, janji sama orang gak ditepatin, mendolimin orang lain. Hendaknya kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita berbuat salah kepada orang lain, minta maaf sesegera mungkin. Minta
diikhlaskan, minta dimaafkan oleh orang itu. Apabila kita memakan haknya orang lain, kembalikan hak orang lain tersebut. Sebagai bentuk usaha kita untuk membersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati, kekotoran, kezaliman dan lain sebagainya kepada orang lain. Karena Nabi SAW mengindikasikan ada orang-orang yang pahalanya rusak, pahala Ramadannya rusak, pahala puasanya rusak. Rubba sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Kata Nabi SAW, banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak dapat pahala dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Apa sebabnya? Karena dia tidak bisa meninggalkan perkataan dustanya. Dia tidak bisa meninggalkan perbuatan zalimnya kepada orang lain. Dia tidak bisa meninggalkan menjauhkan dari sifat dengki, iri, hasad dan lain sebagainya. Yang mana sifat-sifat ini bisa menghancurkan pahala puasa Ramadannya. Betul, tidak ada dalilnya mengkhususkan sebelum Ramadan maaf-maafan itu tidak ada. Bahkan yang dianjurkan oleh Nabi SAW, tatkala seseorang itu berbuat kesalahan kepada orang lain, maka segera minta maaf. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan, "Man kanat 'indahu madlamatun min akhihi min 'irdihi aw malihi falyatahallalhu al-yawm qabla an yu'khadh hina la yakunu dinarun wala dirham." Barang siapa yang pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, baik dari kehormatannya yang dia rampas atau hartanya, maka hendaknya pada hari ini dia minta kehalalan, minta dimaafkan, sebelum tidak berlaku lagi dinar dan dirham. Maka setiap kita yang berbuat kesalahan segera minta maaf. Mungkin ada di antara kita yang pernah berbuat salah sama orang lain tapi belum minta maaf. Maka cepat-cepat minta maaf sebelum datangnya Ramadan. Agar apa? Agar hati kita ini bersih. Selain itu juga kita maafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Selain kita meminta maaf atas kesalahan kita, kita pun memaafkan kesalahan orang lain. Mulia sekali orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Sebagaimana pada suatu hari Nabi SAW ketika duduk bersama para sahabat di masjidnya, Nabi SAW berkata, sebentar lagi akan masuk ke masjid ini seseorang yang akan menghuni surga. Maka tidak lama masuklah seseorang. 3 hari berturut-turut Nabi SAW menyampaikan demikian dan orangnya itu-itu juga. Akhirnya salah seorang sahabat penasaran, apa sih ini amalannya orang ini sampai Nabi SAW menjamin dia dengan surga. Maka bertamulah dia, diikutin si orang ini oleh salah seorang sahabat sampai ke rumahnya. Sampai di rumahnya, dia ketuk pintu rumah orang itu, dia minta izin untuk bermalam selama beberapa malam, 3 malam. Dia ingin tahu apa yang dilakukan oleh orang ini. Ternyata subhanallah, tidak ada amalan-amalan yang istimewa dari orang ini. Malamnya tidur seperti biasa, bangun menjelang subuh, sholat subuh. Tapi tidak ada yang istimewa di mata sahabat ini. Akhirnya setelah 3 hari berlalu, sahabat ini penasaran. Sudah anak tanya saja. Wahai fulan, sesungguhnya aku ini datang ke sini untuk bertanya kepadamu sebetulnya. Penasaran. Karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya engkau ini calon penghuni surga. Apa sih amalan yang istimewa yang pernah kamu lakukan? Maka orang ini pun bingung. Sepertinya saya tidak memiliki amalan apa-apa yang istimewa. Coba diingat lagi. Tidak mungkin Nabi SAW ini salah. Tidak mungkin Nabi SAW mengatakan demikian dan beliau salah dalam perkataannya. Tidak mungkin. Maka diingat lagi oleh orang ini. Oh iya, saya ingat. Setiap malam saya selalu memaafkan setiap orang yang berbuat zalim kepada saya. Setiap malam saya maafkan mereka. Dengan harapan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa saya. Subhanallah, ternyata perkaranya sepele tapi Masya Allah. Di sisi Allah luar biasa memaafkan orang lain. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Kata Nabi SAW.
Tidaklah Allah menambahkan kepada orang yang suka memaafkan orang lain kecuali kemuliaan kepada orang itu ditambahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik ikhwani fiddin azanillahu iyyakum. Kemudian berikutnya, biasanya tuan rumah selain membersihkan rumahnya, dia pun mandi, membersihkan dirinya, pakai minyak wangi karena ada tamu yang akan datang. Maka hendaknya kita pun demikian. Ketika Ramadan datang, bersihkan diri kita dari segala macam bentuk dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa kesyirikan yang mungkin kita tidak sadar pernah melakukannya. Dosa kebid'ahan yang mungkin kita pernah melakukannya. Bersihkan dengan cara bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin ada maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan, maka bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, kata Allah. Bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung, agar kalian sukses. Karena ketika seseorang melakukan kesalahan, kemaksiatan, dosa kepada Allah, kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba ketika dia melakukan satu kesalahan, satu dosa, maka akan diteteskan ke dalam hatinya noktah hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Apabila dia menyadari perbuatan dosanya, memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka noktah hitam tadi dihapus oleh Allah. Wa in zada zida fiha. Kalau dia menambahkan dosanya, maka akan ditambahkan noktah itu sampai menutupi hatinya. Wa dzalika ran, kata Nabi SAW, dan itulah yang dimaksud dengan ran pada firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan hati mereka itu sudah tertutup oleh noktah hitam atas apa yang mereka perbuat dari dosa-dosa. Karenanya ketika kita melakukan dosa-dosa kepada Allah, maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, yang kita belum sempat bertaubat kepada Allah, belum beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, itu menjadi penghalang kita dari melakukan ketaatan kepada Allah. Karena Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan di antara penghalang seseorang melakukan ketaatan kepada Allah adalah dosa-dosa yang pernah dia lakukan, yang dia belum bertaubat dari dosa itu. Makanya jangan sampai karena dosa-dosa kita ini kita terhalang dari melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Ya Allah, ruginya luar biasa. Seharusnya kita bisa meraup pahala yang sangat banyak, tapi karena dosa-dosa yang kita belum bertaubat kepada Allah, kita dijadikan malas dalam beribadah. Waliyadzubillah. Sulit untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, sebelum masuk bulan Ramadan, bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla, agar ketika kita masuk bulan Ramadan, hati kita ini sudah bersih dari dosa-dosa tadi. Dosa kepada manusia, dosa kepada Allah Azza wa Jalla, bersih dari itu semua, sehingga tidak ada penghalang antara kita dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bisa melakukan ketaatan itu dengan penuh rasa cinta. Karena sebagian orang merasa berat ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Bisa jadi itu karena dosa-dosa yang belum dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu iyyakum. Kemudian berikutnya, selain beberapa persiapan yang disebutkan sebelumnya tadi, yang paling tidak kalah pentingnya, biasanya tuan rumah itu ketika kedatangan tamu, dia mempersiapkan jamuan, hidangan-hidangan. Baik hidangan yang sifatnya berat, menu wajib, maupun hidangan yang sifatnya ringan. Maka ini pun kita harus persiapkan dari sekarang. Apa hidangan untuk menyambut Ramadan? Adalah amal-amal soleh kita, ibadah kita, ibadah wajib yang Allah perintahkan, dan ibadah-ibadah sunnah.
Ibadah wajib seakan-akan menu yang wajib yang akan kita hidangkan. Dan ibadah-ibadah sunnah adalah menu pengiringnya. Menu pengiringnya. Dan tentunya setiap kita berharap kepada Allah bisa memberikan, menghidangkan semua amal-amal soleh kita kepada Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan. Akan tetapi mungkin ada beberapa di antara kita yang kerja dan lain sebagainya. Kadang ini pun menjadi hambatan untuk dia menghatamkan Al-Quran selama berkali-kali misalkan. Maka di sini kita perlu adanya skala prioritas. Kita mesti jadwalkan sehari-harinya selama bulan Ramadan. Mana yang diprioritaskan terlebih dahulu yang harus dikerjakan. Mana yang bisa diundurkan, diakhirkan dan lain sebagainya. Dan Allah Azza wa Jalla sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis qudsi. Dan tidak ada usaha atau amalan yang dilakukan oleh suatu hamba yang paling aku cintai, kata Allah, melainkan amalan-amalan yang aku fardukan kepada dia. Maka ini prioritas yang utama, yaitu amalan-amalan yang difardukan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita tidak melakukannya. Apa contohnya amalan-amalan fardu? Yang pertama adalah sholat fardu, sholat 5 waktu. Ini harus dikerjakan selama bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan saja diwajibkan oleh Allah, apalagi di dalam bulan Ramadan. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di dalam fatwanya bahwasanya orang yang tidak melakukan sholat di bulan Ramadan, puasanya tidak dapat pahala, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai kita ketinggalan dari sholat fardu, karena keutamaannya sangat besar, sangat banyak sekali keutamaannya. Ketika Nabi SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Maka Nabi SAW menjawab, "As-salatu li waqtiha." Salat pada waktunya. Dan riwayat lain, salat di awal waktunya. Salat di awal waktunya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW juga menyebutkan bagaimana keutamaan salat 5 waktu. Mathalus salawatil khams kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghsilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Perumpamaan salat 5 waktu seperti sungai yang airnya mengalir melimpah di depan pintu rumah seseorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Kira-kira kalau seorang mandi 5 kali masih tersisa kotoran tidak? Insya Allah tidak. Artinya apa? Setiap sholat 5 waktu yang kita kerjakan ini menghapuskan dosa-dosa kecil yang mungkin kita tidak sadar melakukannya. Akan dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara amalan fardu yang harus kita kerjakan adalah puasa di bulan Ramadan itu sendiri. Puasa Ramadan. Ini harus kita kerjakan. Karena Allah Azza wa Jalla mewajibkan puasa ini kepada kita semua, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Puasa ini diwajibkan bukan hanya kepada umat Rasulullah SAW saja, tapi kepada umat-umat sebelumnya pun telah Allah wajibkan. Tapi mungkin syariatnya berbeda, cara berpuasanya mereka, waktunya dan lain sebagainya berbeda. Kapan puasa ini diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla? Yaitu di tahun kedua Hijriah. Puasa diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla di tahun kedua Hijriah.
Pada awalnya Allah mewajibkan puasa ini dan memberikan pilihan. Boleh seseorang itu berpuasa atau membayar fidyah. Pada awalnya. Kenapa? Puasa ini termasuk ibadah yang menyelisihi kodratnya seseorang. Biasanya dia makan, minum, ya. Tapi dia harus berhenti dari itu semua. Makanya Allah perintahkan secara bertahap, tidak langsung. Maka Allah perintahkan puasa ini boleh seorang itu berpuasa atau membayar fidyah. Kemudian sampai Allah benar-benar secara tegas memerintahkan, mewajibkan puasa selama bulan Ramadan. Kecuali bagi orang-orang yang memiliki uzur, seperti safar, dia boleh menggantinya, mengqadha'nya di hari yang lain. Atau orang yang sudah tua yang tidak mampu untuk berpuasa, dia boleh membayar fidyah. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Puasa di bulan Ramadan ini banyak sekali hikmahnya dan juga banyak keutamaannya. Kata Nabi SAW, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Luar biasa. Kemudian juga di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu asyru amthaliha ila 700 dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Wala khulufu fihi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Setiap amalan manusia akan dibalas satu kebaikan dengan 10 kebaikan, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali kebaikan, 700 kali lipat. Kecuali puasa, kata Allah, aku sendiri yang akan membalasnya, karena dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya untukku, kata Allah azza wa jalla. Walis-shaimi farhatan, dan bagi seorang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi, bahagia ketika dia akan berbuka, wajahnya bersinar, ya masyaallah sebentar lagi buka puasa. Dan bahagia ketika nanti bertemu dengan Allah azza wa jalla dengan mendapatkan pahala puasanya. Wala khulufu fami shaim aw fihi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Dan bau mulutnya seorang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah azza wa jalla dari bau misik, bau minyak kasturi. Tapi ini bukan berarti disalahgunakan, ya. Nanti selama bulan Ramadan anak enggak mau gosok gigi. Katanya baunya itu lebih harum daripada, ya. Tapi jangan mengganggu orang yang lain. Ketika sholat misalnya, masya Allah, bau mulutnya ini, dia nggak gosok gigi ternyata. Bahkan diperintahkan oleh Nabi SAW untuk bersiwak, nggak apa-apa, boleh, tidak membatalkan puasa. Boleh seorang itu bersiwak di bulan Ramadan. Boleh seseorang itu menggosok giginya di bulan Ramadan, boleh. Tidak membatalkan puasanya. Kemudian juga orang yang berpuasa di jalan Allah azza wa jalla nanti pada hari kiamat akan memasuki surga melalui pintu khusus yang Allah siapkan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu yang disebut dengan pintu ar-rayyan. Rayyan ini artinya hilang dari rasa dahaganya, kenyang dengan air. Amalan-amalan yang saleh yang lain, pintu masuknya itu sesuai dengan nama amalannya. Pintu sholat, pintu sedekah, pintu zakat dan lain sebagainya. Tapi puasa bukan pintu puasa, Pak. Tapi pintu rayyan. Pintu ar-rayyan. Karena apa? Karena mereka dulu waktu berpuasa di jalan Allah,
mereka dahaga, mereka kehausan. Maka Allah balas dengan mereka diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla memasuki surga melalui pintu khusus, yaitu pintu Rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan memasuki pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Selain yang tidak, orang-orang yang tidak berpuasa tidak akan bisa masuk. Yuqalu aina shaimuna fayaqumun. Dikatakan pada waktu itu, mana orang-orang yang dahulu berpuasa? Maka orang-orang itu berdiri menyambut panggilan tadi. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan memasuki pintu itu kecuali mereka. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhulu minhu ahad. Ketika mereka semua orang-orang yang berpuasa itu sudah memasuki pintu Rayyan, pintu itu langsung ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang lain tidak ada yang bisa memasuki dari pintu itu. Kemudian puasa di bulan Ramadan ada hikmah-hikmah. Banyak hikmahnya yang Allah berikan selama puasa di bulan Ramadan. Di antaranya adalah melatih keikhlasan. Melatih keikhlasan. Tidak ada yang tahu puasa kita kecuali kita dengan Allah Azza wa Jalla. Bisa saja kita mengaku di depan orang lain kita puasa, kemudian di belakang mereka kita makan. Bisa tidak? Sangat mungkin sekali. Tetapi kita tidak melakukan itu karena apa? Karena ngerasa Allah melihat kita. Kita lakukan puasa ini ikhlas karena Allah. Kita enggak mau Allah melihat kita membatalkan puasa kita. Maka dengan puasa di bulan Ramadan kita terlatih keikhlasan kita. Semata-mata hanya mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Tidak peduli dengan manusia. Dia melakukannya untuk mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian puasa juga melatih kesabaran kita. Karena di bulan puasa atau puasa di bulan Ramadan, ya, kita diuji dengan 3 macam kesabaran. Subhanallah. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Karena puasa ini adalah bentuk ketaatan, maka kita harus sabar. Kemudian sabar dalam meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Ketika bulan puasa, bulan Ramadan kita melakukan puasa, kalau kita melakukan maksiat kita berdosa. Sayang puasanya nanti enggak dapat pahalanya. Maka kita dituntut untuk sabar, menahan diri dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga sabar dalam menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Takdirnya ketika seorang berpuasa dia lapar, dia haus, lemas, iya, sabar. Karenanya puasa ini melatih, benar-benar melatih kesabaran kita. Dengan harapan apa? Ketika keluar bulan Ramadan, 11 bulan ke depan kita terlatih, keikhlasan kita terlatih, kesabaran kita terlatih. Kemudian di antara hikmahnya juga adalah merasakan penderitaan orang-orang miskin. Mungkin selama ini kita hidup dengan penuh rasa kenyang. Ternyata di belahan bumi sana atau tetangga kita sendiri mungkin masih ada orang yang kelaparan. Kita tidak bisa merasakan hal itu kalau kita tidak berpuasa. Oh, ternyata seperti ini rasanya lapar. Baru muncul simpati kita kepada orang-orang itu. Kemudian juga kita akan lebih bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena biasanya Pak, ketika seseorang itu diberikan nikmat sama Allah, dia lupa untuk bersyukur kepada Allah. Tapi ketika diambil sama Allah kenikmatannya, dia baru terasa, ya Allah, ternyata selama ini saya hidup di atas kenikmatan darimu. Ketika seorang kenyang sehari-harinya, mungkin dia lupa kalau itu sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika dia merasakan lapar dan haus, baru dia merasakan, ya Allah, ya, berarti kenyang, dahaga saya hilang itu adalah nikmat dari Engkau. Selama ini saya kurang mensyukuri nikmat itu. Maka harapannya ketika seorang berpuasa di bulan Ramadan, dia menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara hikmahnya adalah kita menjadi lebih sehat. Seakan-akan lambung kita ini diistirahatkan dari kerjanya. Maka ini dari sisi kedokteran pun puasa itu bisa menyehatkan. Bisa menyehatkan. Kemudian di antara amalan yang fardu juga di bulan Ramadan, ada di penghujung bulan Ramadan, yaitu adalah zakatul fitr.
zakat fitri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abd wal-hurr wal-dhakari wal-untha was-saghir wal-kabir minal muslimina wa amara biha an tuaddi qabla khurujin nas ila shalah. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam memfardukan zakatul fitr. Sa'an minat tamr, satu sa' kurma atau satu sa' gandum, atau kalau di kita mungkin ya satu sa' beras ya. Karena bahan pokok kita adalah, bahan makanan pokok kita adalah beras ya. Satu sa' gandum ya. Alal abd wal hur, bagi seorang budak maupun orang yang bebas ya. Laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Dan Nabi SAW perintahkan untuk mengeluarkan zakatul fitr ini sebelum kita keluar untuk melakukan sholatul id, sholat idul fitri. Maka harus segera dikeluarkan zakatul fitrnya. Kemudian juga di antara hidangan yang harus kita berikan kepada tamu kita yang istimewa yaitu Ramadan adalah amalan-amalan sunnah. Wa ma zala yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Sampai aku mencintainya. Maka menu sunnahnya adalah amalan-amalan sunnah. Di antaranya adalah salat rawatib. Salat rawatib. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, man shalla 12 rakaat tatawwu'an fil yawm wal lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang melakukan salat rawatib itu salat sunnah yang mengiringi salat fardu, qabliyah maupun ba'diyah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat salat rawatib siang dan malamnya, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan rumah di surga untuknya. Di antara salat rawatib yang 12 ini adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian juga di antara amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan adalah salat duha. Salat duha, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya keutamaan duha itu sudah mencukupi sedekahnya seorang yang harus dia keluarkan setiap harinya. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Dan itu tercukupi oleh 2 rakaat salat duha. Masyaallah. Kemudian juga ada salat tarawih di malam harinya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan salat malam, dalam hal ini adalah salat tarawih, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan hendaknya setiap kita melakukan salat tarawih ini bersama imam sampai selesai. Sampai selesai. Karena ada keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarif husiba lahu qiyamu lailatin. Sungguhnya seseorang apabila dia mendirikan salat bersama imam, salat malam, salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka akan dituliskan baginya salat semalam suntuk, sepanjang malam pahalanya, seakan-akan seperti itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kemudian juga di antara amalan sunnah yang kita bisa kerjakan adalah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Zikir ini amalan yang mudah, tidak keluar uang, tapi banyak di antara kita yang lalai. Kalau saya tanyakan sekarang saja, siapa di antara antum yang sudah zikir petang? Mungkin kita lupa, ya Allah, iya saya belum zikir petang. Makanya ini di antara pentingnya kita memiliki pasangan, Pak,
itu harusnya saling mengingatkan antara suami istri. Saya saja sering diingatkan oleh istri saya. Ya, sudah zikir pagi belum? Sudah zikir petang belum? Ya. Maka mulailah dari keluarga kita, coba saling mengingatkan, ya, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Zikir kepada Allah Azza wa Jalla, perbanyak di bulan Ramadan. Ya. Kemudian juga membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Ya. Pahala membaca Al-Quran ini sangat banyak. Ya. Satu huruf bernilai 10 pahalanya, 10 hasanah. Bisa dibayangkan kalau kita membaca satu surat, apalagi kalau kita menghatamkan satu Al-Quran 30 juz, 1 bulan penuh kita hatamkan 30 juz, atau kita bisa lebih dari itu. Bahkan para sahabat ada yang sampai 3 hari hatam, 3 hari hatam, Masya Allah, karena ingin mendapatkan keutamaan dari membaca Al-Quran. Kemudian berikutnya di antara amalan sunnah, mempercepat berbuka, ya, dan mengakhirkan sahur. Nabi SAW menyebutkan la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Senantiasa manusia itu dalam kebaikan selama dia mempercepat berbuka, mensegerakan berbuka. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, puasanya mereka itu bukannya diundur-undur. Ya. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, Islam terus berjaya ketika manusia menyegerakan waktu berbuka. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani sering mengakhirkan berbuka. Kemudian juga mengakhirkan sahur. Artinya mengakhirkan sahur ini adalah menunda sahurnya sampai seukuran 50 ayat yang dibaca oleh seseorang. Nabi SAW pernah sahur bersama salah seorang sahabat, yaitu Zaid bin Thabit. Kemudian ditanya oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah. Berapa lama antara berhentinya sahurnya Nabi SAW, ya, dengan masuknya waktu salat? Maka dijawab oleh Zaid bin Thabit, qadru ma yaqra'ur rajulu 50 ayat. Seukuran seseorang membaca 50 ayat. Maka ini sunnahnya, yaitu mengakhirkan sahur. Jangan sahur jam 2, Masya Allah. Ini bukan sahur, namanya makan malam. Sahur itu ya di waktu sahur, menjelang adzan subuh. Itu yang utama. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, di antara sunnahnya juga berbuka dengan kurma basah atau rutab, ya. Kalau tidak ada dengan kurma kering atau tamar. Kalau tidak ada juga berbuka dengan air putih. Karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutabat qabla an yusalliya. Dahulu Nabi SAW berbuka atau membatalkan puasanya dengan rutab, ya, kurma basah, sebelum beliau sholat. Fa in lam takun rutabat fa ala tamarat. Kalau tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan kurma kering atau tamar. Apabila tidak ada juga, maka beliau berbuka dengan meneguk air putih. Hadisnya sahih, riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Kemudian juga di antara sunnah di bulan Ramadan adalah bersedekah. Nabi SAW itu orang yang paling dermawan, tapi beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah, Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW itu orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Lebih dermawan lagi. Bahkan kesempatan bagi kita ketika bulan Ramadan, kita memberi makan orang yang berbuka puasa. Karena apa? Pahalanya akan sama. Kita dapat pahala kita melakukan puasa sendiri, dan kita pun mendapat pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang kita beri makan berbuka tadi. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'an." Orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang sedang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahalanya orang itu.
saya jadi teringat satu kisah Khalifah atau Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengundang para sahabat untuk berbuka. Setelah waktunya berbuka, beliau menyediakan gelas-gelas. Maka diperintahkan mereka untuk mengambil air. Lalu diperintahkan untuk minum. Maka mereka berbuka hanya dengan minum air saja. Tapi lihat bagaimana keseriusannya Umar bin Khattab untuk mendapatkan pahala memberi makan orang berbuka. Beliau hanya mampu memberikan dengan seteguk air atau segelas air, maka beliau lakukan. Maka kita yang memiliki banyak harta, ya Allah kesempatan di bulan Ramadan, beri makan orang yang berbuka. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu iyyakum. Kemudian juga di antara ibadah sunnah adalah menjalankan ibadah umrah di bulan Ramadan. Karena pahalanya sama seperti haji bersama Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Fa idza jaa Ramadan fa'tamiri, fa inna umratan fihi ta'dilu hajjata ma'i." Apabila datang bulan Ramadan maka berumrahlah kalian. Karena pahala umrah di bulan Ramadan sama seperti haji bersamaku, kata Nabi SAW. Kemudian juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak doa, tadi sudah dibahas ya. Perbanyak doa selama bulan Ramadan ya. Karena Allah Azza wa Jalla menyelipkan ayat tentang doa di tengah-tengah ayat tentang Ramadan di dalam surat Al-Baqarah ya. Ketika kita membaca ayat-ayat tentang bulan Ramadan, tentang perintah puasa, di sana ada satu ayat, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka katakan aku itu dekat. Aku akan menjawab setiap doa yang dipanjatkan oleh hambaku apabila dia bermohon kepadaku. Ya. Maka ini isyarat agar kita memperbanyak berdoa kepada Allah di bulan Ramadan. Ya. Kemudian juga di antara ibadah sunnah yang bisa kita lakukan adalah silaturahim. Silaturahim kepada kerabat-kerabat kita, kepada orang-orang yang memiliki tali nasab dengan kita, dan juga menyambung ukhuwah Islamiyah kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Kita bisa lakukan di bulan Ramadan. Dan banyak lagi pahala sunnah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah itikaf. Di akhir-akhir bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nabi SAW beritikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan juga para istri beliau pun beritikaf sepeninggal beliau di 10 terakhir bulan Ramadan untuk mengejar Lailatul Qadar, untuk memburu Lailatul Qadar. Beliau beritikaf di masjid. Dan juga amal-amal soleh yang lain seperti berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang lain, menolong orang lain dan lain sebagainya. Setiap amalan-amalan yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan, lakukan. Agar itu menjadi pahala buat kita. Nanti ketika Ramadan berlalu, semua catatan amal kita itu dibawa. Ya. Dan nanti kita akan dapatkan hasilnya di akhirat nanti. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, sebagai tamu Ramadan ini, hendaknya setiap tuan rumah itu bersikap ramah kepada tamunya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah hendaknya kita memanfaatkan waktu-waktu selama bulan Ramadan. Jangan meninggalkan Ramadan. Jangan meninggalkan Ramadan dengan kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, dengan kita melalaikan waktu-waktu salat. Maka hendaknya setiap waktu di bulan Ramadan itu sangat berharga sekali. Kalau bisa setiap waktu itu kita isi dengan amal-amal soleh. Paling enggak yang paling mudahnya adalah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fi din wa azanillahu iyyakum. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga untuk antum sekalian, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keistiqamahan, kemudahan, agar kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebelum saya tutup, saya ingin memberikan beberapa hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Pertanyaan pertama, di tahun keberapakah bulan Ramadan itu diwajibkan? Taib, yang pakai baju merah yang pertama ngangkat tangan. Tafadhal Pak. Tahun kedua?
Hijriyah. Tayyib. Ta'al Pak. Silakan dipilih. Silakan dipilih mau yang mana. Tayyib. Ya, Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan 3 saja keutamaan Ramadan, bulan Ramadan? 3 keutamaan bulan Ramadan. Boleh melihat catatannya enggak apa-apa. Ya, tafadhal Pak. Tayyib. Tayyib. Masya Allah, mumtaz, Masya Allah. Ta'al Pak. Silakan dipilih Pak. Ahlan, ahlan. Taib, masih ada 1 buku lagi. Pertanyaan yang terakhir. Coba sebutkan 3 saja menu sunnah di bulan Ramadan. Tafadhal, akhi. Salat rawatib, naam. Salat duha. Tayyib, tafadhal Pak. Masya Allah, mumtaz. Baik, karena waktunya sudah jam 9 lewat ya, saya cukupkan saja untuk pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan yang kita bahas ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari setiap apa yang saya sampaikan ya. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menambahkan keimanan kita agar kita bisa menyambut datangnya bulan Ramadan ini dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu taala alam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.